Hai semuanya, selamat datang dalam video pemahaman sistem penyediaan air minum. Dalam video ini, berisi penjelasan tentang penyediaan air minum, bagaimana prosesnya hingga sampai ke masyarakat. Sistem pengelolaan air minum diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas air minum. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015. Dalam memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat, sistem penyediaan air minum memiliki 5 komponen dalam penyediaan air, yaitu komponen air baku, transmisi air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu komponen air baku. Komponen air baku terdiri atas 2, yaitu air tanah dan air permukaan. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah, sedangkan air permukaan adalah sumber air yang terdapat di permukaan tanah seperti sungai, waduk, bendungan yang merupakan tampungan air hujan dan danau. Hal perlu kita ketahui, sebelum air diolah tentu saja harus memiliki sarana pengambilan air baku. Sarana pengambilannya bergantung dari sumber airnya. Bila sumber air bakunya adalah air permukaan, maka bangunan pengambilan air yang digunakan adalah intake. Jika sumber air bakunya air tanah, maka bangunan penangkap air yang digunakan adalah berencap tering. Setelah air baku diolah di sarana tersebut, prosesnya berlanjut pada tahapan ke komponen transmisi air baku yang nantinya akan dialirkan ke unit produksi. Proses mengalirkan air ke tempat pengolahan melalui jaringan perpipaan transmisi. Pada proses transmisi air baku, air dialirkan ke tempat pengolahan melalui jaringan perpipaan transmisi. Tahapan ini menandakan air baku masuk dalam pengolahan lengkap. Bila sudah di tahap produksi, artinya air baku akan diolah menjadi air minum melalui serangkaian proses untuk memenuhi standar baku mutu air minum yang sesuai dengan Permenkes Nomor 492 Tahun 2010. Ketiga, masuk pada proses komponen unit produksi. Pada tahapan ini, terdapat 5 tahapan dalam pengolahan air baku, yaitu koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan disinfeksi. Selanjutnya adalah cara kerja pengaliran air yang perlu kau ketahui. Yang pertama, sistem pengaliran dengan gravitasi dilakukan dengan memanfaatkan tekanan akibat beda elevasi muka tanah. Dalam hal ini, jika daerah pelayanan terletak lebih rendah dari sumber air. Yang kedua adalah sistem pengaliran dengan pemompaan digunakan di daerah yang relatif datar dan tidak memiliki beda elevasi yang cukup besar. Selanjutnya, sistem kombinasi. Sistem ini merupakan sistem gabungan dari sistem gravitasi dan sistem pemompaan. Pada sistem ini, air sebelum didistribusikan terlebih dahulu ditampung di reservoir. Pendistribusian air dapat dilakukan melalui sistem gravitasi maupun sistem pemompaan. Setelah mengetahui proses pengolahan air baku, proses keempat adalah proses distribusi yang menggunakan jaringan pipa distribusi untuk membawa air dari bak penampung reservoir sampai ke pelanggan. Pipa distribusi ini diklasifikasikan menjadi 3, yakni 1 pipa induk atau pipa transmisi, 2 pipa cabang atau pipa sekunder, 3 pipa tersir. Komponen terakhir yaitu unit pelayanan. Kita tentu penasaran, bagaimana air yang telah diolah bisa sampai ke rumah-rumah? Umumnya pelayanan spam dilakukan secara individual dengan menggunakan sambungan rumah atau SR dan komunal lewat penggunaan tangki air atau hidran umum dan master meter. Demikian penjelasan proses sistem penyediaan air minum dari sumber air sampai masyarakat bisa menikmatinya. Semoga video ini bermanfaat ya.